Nah, intinya aku nih pengen sharing aja simple solution buat kalian yang merasa perlu gitu ya. Karena aku lihat banyak banget teman-teman yang nge-DM dan komen di video aku yang punya kebutuhan untuk mencari solusi gimana cara menghilangkan atau mengurangi bau badan. Hey guys, welcome to my channel Clearing Highs. So guys, setelah kemarin kita banyak bicara tentang skincare, nge-review skincare dan juga bahan-bahannya gitu ya. Nah, hari ini aku pengen bicara sesuatu yang lebih ke diri kita sendiri tentang body care, tapi not in like lotion kind, enggak sih, tapi kayak perawatan tubuh kita sendiri gitu. Nah, mungkin banyak dari kalian yang pasti udah dengar beberapa waktu yang lalu tentang seseorang di sosmed yang mengomentari tentang cewek lain yang lagi ada di gym, yang bagaimana itu polusi visual lah, bau badan dan lain sebagainya, nggak enak dilihat. That's not what I'm going to talk about. Jadi aku nggak akan bicara tentang atau mengomentari tentang peristiwa tersebut. Tapi di sini aku pengen sedikit sharing mengenai yang namanya bau badan gitu. Jadi tolong jangan salah tangkap dulu bahwa di sini aku pun ngerasa gitu loh bahwa bau badan ini menjadi salah satu isu ya, bisa dibilang yang banyak banget orang tuh hadapin. And it's not about how others think of us. Jadi bukan tentang pendapat orang lain ke kita masalah bau badan, tapi tentang bagaimana masalah bau badan itu bisa mempengaruhi diri kita secara pribadi gitu, kayak confidence kita, kepercayaan diri kita jadi enak atau enggak mau kerja, jadi sungkan atau enggak sama orang-orang sekeliling kita, produktivitas pun bisa jadi ikutan terpengaruh juga gitu loh guys. Kayak misal aku nih mau pergi ke rumah sakit gitu, mau jaga, terus aku buru-buru dan lupa nggak pakai deo, itu rasanya tuh kayak aduh, gimana nih, ntar bakal bawa atau enggak gitu, kayak nggak pede, kayak aduh pokoknya harus balik dan harus ngambil si deo itu gitu, karena jangan sampai namanya kita apalagi perempuan gitu ya, ini aku pribadi sih nggak enak aja kalau nyampe kerja tuh nggak nyaman hanya gara-gara bau badan aku. Jadi lebih ke gimana kitanya gitu sih ya, maksudnya kan agak nggak enak juga aja gitu kalau ada keluar aroma-aroma gitu dari badan kita gitu ya beb. Nah, intinya aku nih pengen sharing aja simple solution buat kalian yang merasa perlu gitu ya. Aku nggak mengatakan kalian yang bau badan tuh harus menghilangkan bau badan kalian. If you're fine with that, no problem, it's okay. Karena aku lihat banyak banget teman-teman yang nge-DM dan komen di video aku yang punya kebutuhan untuk mencari solusi gimana cara menghilangkan atau mengurangi bau badan. Nah, actually aku udah pernah jelasin lengkap tentang bau badan, gimana dia itu mekanismenya bisa terbentuk, terus makanan apa aja yang mempengaruhi, ada nyampe yang punya kelainan genetik sehingga jadi bau badan atau enggak, dan cara alami untuk ngurangin bau badan itu udah aku jelasin di video yang ini. Nah, so hari ini nggak usah berlama-lama, aku tuh pengen berbagi gitu ya, pengen sharing ke kalian suatu produk yang I've been trying that product, yang aku udah coba selama cukup lama ya, kira-kira 2 mingguan gitu ada, yang menurut aku tuh akan sangat-sangat membantu kalian yang lagi nyari solusi menghilangkan bau badan. Kenapa aku nyampe nge-review gitu ya produk ini? Karena it's really unique, ini tuh unik banget, lain daripada deodoran lain yang biasanya kita tahu. Udah menurut aku produk yang bagus ya, it's worth sharing gitu, like why not gitu kan. Sesuatu yang baik ya layak untuk dibagikan sebagai info untuk membantu kalian. Tenang aja, Clearing Highs akan tetap membahas ingredientsnya and how it works gitu. Itu yang paling penting, nggak? Kita harus tahu cara kerjanya gitu, supaya tahu produk ini beneran efektif atau enggak. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa dulu untuk klik subscribe di bawah. Klik. Thank you. Dukung biar channel Clearing Highs jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Oke? Also be my friends on Instagram @KelaHighs, my TikTok @KelaHighs, dan bunyiin tombol notifnya. So, anyway, sekilas aja, intinya bau badan itu terjadi karena keringat yang dikeluarkan, diproduksi di ketiak kita ini bercampur dengan bakteri di kulit yang kemudian di metabolisme menghasilkan zat yang berbau. Nah, inilah nih yang bikin bau badan. So, singkat kata, ada 2 faktor penyebab bau badan yang berperan, yaitu si keringat, terus bakteri yang ada di kulit. Jadi kalau kita mau ngilangin bau badan, ya hilangkanlah salah satu faktor ini gitu. Dengan nggak adanya bakteri, ya udah keringat bakal jadi keringat doang. Atau kalau nggak ada keringat, ya bakteri nggak bakal menghasilkan zat-zat yang berbau gitu kan. That's the logic. Jadi hilangkanlah atau minimalisir salah satu faktor ini. Nah, sekarang kalian mesti jeli juga nih, biasanya yang kalian beli di toko gitu ya, atau zaman sekarang mah e-commerce gitu ya, itu tuh apa sih cara kerjanya, itu yang mana? Deodoran aja atau antiperspiran deodoran? Karena 2 kata itu punya arti yang berbeda guys. Antiperspiran artinya bekerja dengan menghambat pengeluaran keringat kita. Sedangkan deodoran itu bekerja dengan membunuh bakteri yang ada di permukaan kulit gitu. Nama metabolisme keringat jadi bau. Beberapa deodoran tuh ada yang emang deodoran aja gitu ya, jadi nggak ada antiperspirannya. Sehingga aku tahu sih beberapa merek gitu, dan ya aku nggak mungkin nyebut juga. Intinya udah pernah aku cobain juga, dan beberapa temen aku pernah nyoba kalau pakai deodoran itu tuh memang nggak ada baunya, tapi keringatnya tuh tetap keluar gitu. Jadi istilah kata nih
nih, misal lagi pakai baju lengan panjang ke meja, walaupun dia nggak bawa ketek, tapi begitu dia angkat ketek kayak gini tuh kayak ngebekas apa sih, ngebekas bulet ceplakan keringet gitu loh di sana gitu kan. Pasti kalian pernah ngeliat beberapa orang kayak gitu kan, tapi tuh nggak bau gitu. Ya iya, karena yang dia pakai hanyalah deodoran, tidak ada antiperspirannya, nggak menghambat pengeluaran si keringatnya, jadi tetaplah basket. Nah, lately aku nih nyobain deodoran antiperspiran guys. Ini tuh kenapa aku suka banget pakai produk ini ya. Sekali lagi, jujur aku bener-bener aku pakai dan I love the results gitu, karena dia tuh unik banget. Coba deh, kalau misal deodoran itu biasanya dipakai setiap hari atau bahkan 2 kali sehari setelah kalian mandi kan. Nah, this one is very unique. Ini tuh beda banget sama deodoran lainnya. Oke lah, emang nih kalau dilihat ya, si botolnya tuh kayak lebih kecil gitu. Botolnya tuh kayak lebih kecil gitu. Iya, tapi ada alasannya guys, karena kita nggak perlu pakai berulang-ulang kayak deodoran lainnya. Oke lah, biasa kita pakai deodoran itu harus tiap hari, bahkan kayak 2 kali sehari gitu loh, tiap kali kalian habis mandi kan, terus ditunggu kering barulah dia bekerja gitu sesuai fungsinya. Nah, tapi ini actually ini lebih tepatnya adalah antiperspiran ya guys, like literally antiperspirant. Cuman emang aku paham kalau orang-orang lebih familiar dengan istilah deodoran, jadi ya makanya dari tadi aku ngomongnya deodoran. Nah, jadi si Perspirex ini aku pakai malam hari sebelum tidur. Pastiin kalau ketika kita itu udah kering gitu, terus diolesin secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Karena jujur kalau kebanyakan bisa jadi kayak malah gatal-gatal dan iritasi gitu loh yang ada, terutama kalau kalian kulitnya sensitif. Habis itu diratain aja, ditunggu dikipas-kipas gitu sih biasanya. Mohon maaf ya, aku apa adanya kayak gini orangnya, Beb. Bener, pokoknya dibiarin sampai kering gitu. Kalau udah kering barulah pakai baju, dan nggak terlalu lama juga sih keringnya. Supaya apa? Supaya ya dia tuh nggak nempel-nempel ke baju kita gitu loh. Kalau nempel kan yang ada ntar malah nggak efektif juga, sayang kan. Kanan kiri udah. Nah, kenapa malam hari? Karena di malam hari kelenjar keringat kita itu cenderung lebih tidak aktif dibanding siang hari. Ya dong, kita nggak terlalu berkegiatan banyak, nggak kesana kemari yang banyak gitu kan. Lalu si Perspirex ini nanti bakal masuk ke dalam pori-pori ketiak kita dan menyumbat kelenjar keringat kita. Jadi keringat yang diproduksi itu nggak akan nyampe keluar ke permukaan kulit, dan ini bisa bertahan menyumbat si pori kita itu selama 2-3 hari. Di sini tertulisnya gitu sih, kalau yang aku pakai ini yang Comfort yang warna hijau. Tuh, Perspirex Comfort. Jadi kayak actually dia ada banyak jenis gitu loh, cuman ya aku sih nyobainnya yang ini aja. Dan bener sesuai sama klaimnya, selama 2-3 hari tuh aku nggak perlu pakai deodoran lagi, like at all gitu loh. Jadi kayak aku cuman perlu sekali pakai aja di malam hari, selesai, and then I'm free for the next 2 or 3 days. Ketek aku kering. Kayak bener-bener mau aku keringetan, kayak mau aku ngapa-ngapain, bahkan aku jaga 17 jam aja, aku nggak pakai deodoran lagi guys, karena aku udah pakai ini gitu loh di 1-2 hari sebelumnya. Plus jadinya nggak akan ada noda apapun yang ditinggalin di baju kita. Ya orang kita aja nggak pakai apa-apa ya kan. Dan nggak ada bau nggak sedap juga. Tahu kan, kadang beberapa deodoran yang punya bau tertentu yang kalau bereaksi atau bercampur sama bau keringat kita tuh jadinya malah makin nggak enak gitu loh baunya. Nah, ini tuh nggak ada kayak gitu. Simple aja, dia cuman menyumbat pengeluaran keringat kita gitu. Nah, ini kalau kita lihat bareng-bareng ya nih. Di sini tuh si Perspirex ini nggak mengandung parfum. Terus dia punya active ingredients-nya, yaitu si antiperspirannya itu yang Comfort ini tuh 7,5% kadarnya. Terus ada active skincare system juga, yaitu semacam kayaknya teknologi yang dipatenin sama Perspirexnya sendiri gitu ya, karena aku sering baca-baca ingredients di deo lain dan nggak pernah lihat itu. Yang fungsinya untuk ngelindungin kulit supaya nggak iritasi, ya sesuai sama namanya aja, active skincare system gitu, untuk care atau merawat si kulit kita. Dan BTW si Perspirex ini udah terdaftar di BPOM, jadi aman untuk digunain tuh. Don't worry, Klarin nggak pernah nge-share ke kalian produk-produk yang belum terdaftar BPOM gitu. Aku juga see right here. Yeah. Nah, sekarang ke review pemakaiannya. Jujur banget, jadi kalau aku sih, aku emang pakai Perspirex yang Comfort. Nah, Comfort ini karena aku ngerasa, aku nggak mau pakai yang strong-strong dulu lah, kan namanya juga nyobain ya. Ternyata cutso. Emang ada sedikit rasa cekit-cekit gitu pas abis diolesin gitu. I guess it's because itu emang bagian dari prosesnya meresap ke dalam kulit kita. Yes, saat pemakaian emang namanya juga deodoran ya, ada bahan aluminium chloride
satu bahan antiperspiran yang pastinya kontak dengan kulit kita. Jadi emang kalau agak terlalu banyak gitu ya pasti akan muncul rasa gatel. Tapi selama kita pakainya nggak berulang-ulang, lebay, yang nggak dioles-oles mulu gitu, secukupnya aja, nggak terlalu banyak, it will most likely be fine. Karena jujur kulit aku pun like literally semua kulit aku mau aja mau ketek itu tuh sensitif juga gitu tergolongnya, dan bisa gitu di aku nggak apa-apa gitu. BTW aku pakai yang Comfort karena kulit aku sensitif, jadi ini ingredientsnya kan cuma 7,5% antiperspiran gitu ya. I guess I'm enough with this. Dia bertahan 2-3 hari. Terus kalau yang ini Perspirex Original, dia itu bahan aktifnya 15%. Di sini sih tulisannya 3-5 hari. Aku sih pernah nyobain sekali pakai dan emang bener lebih lama aja gitu loh tahannya efek si antiperspirannya ini. Bikin kulit ketek jadi lebih kering tuh bisa emang sampai 3 hari lebih kalau aku sih. 4 hari, sampai 5 hari nggak ya? Kayaknya nyampe deh. Lupa. Pokoknya emang lebih lama daripada yang Comfort. Tapi aku emang lebih prefer yang Comfort aja karena menurut aku, buat aku yang ini udah cukup. Kalau ini sih emang pilihan aja sih sesuai sama kebutuhan kulit kalian. Terus ada lagi yang lebih higher lagi, yaitu Perspirex yang strong. Nih, Perspirex yang strong. Kalau ini sih tulisannya kandungannya itu 25%, jadi lebih gede lagi, lebih banyak lagi, dan ini bisa protect against sweat for up to 5 days. Bisa kayak nyampe 5 hari lebih gitu. Namanya juga strong ya, pasti lebih lama lagi gitu. Dan ada lagi Perspirex for men. Nih. Kalau ini sih for men reguler itu 15% kandungan antiperspirannya. Sama kayak yang si original, jadi dia bisa bertahan 3-5 hari tulisannya di sini mah. Terus tambahan aja nih, tambahan info buat kalian nih, ada juga Perspirex Foot Lotion. Ini kayak buat kaki gitu, buat yang bau kaki. Buat kaki ini 25% antiperspiran gitu. Karena buat kaki ya kan sering ketutup sepatu. I guess pasti emang lebih banyak sih. Nah, misalkan kalian mau pakai deodoran lagi setelahnya, dan udah kering tuh, tapi misal kayak masih nggak pede gitu mau pakai deodoran lagi setelahnya, no problem, nggak masalah. Sesuaikan sama kebutuhan aja. Tapi kalau di aku sih, pengalaman aku, pakai ini aja udah cukup. Kayak aku nggak mau nanti jadinya terlalu banyak hal yang aku oles-olesin ke kulit aku gitu loh. Gitu guys. Jadi, oh ya tambahan info juga, kalau aku sih belinya online waktu itu. Jadi buat kalian yang pengen nyobain si Perspirex ini, kalian bisa langsung aja cek di many e-commerce, mau Tokped kayak, mau Shopee, dan lain-lain itu ada. Dan BTW lagi ada diskon khusus juga kalau kalian pakai kode voucher BALMKLA10 untuk dapat diskon 10.000 di Shopee. So, sekian guys info yang bisa aku kasih di video kali ini. Sekali lagi, sejujur-jujurnya, I really tried gitu. Dan aku ngerasa kalau emang produknya bagus ya, kalau memang ini membawa kebaikan gitu ya untuk banyak orang yang nonton, ya why not gitu loh aku share. Karena di aku sendiri pun aku ngerasa it really works. Ya, aku percaya video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang struggling mencari solusi tentang bau badan kalian, buat aku this one is recommended. Ya, nggak harus yang Comfort sih, sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. So, once again, this is not about body shaming and all stuff. Ini bukan tentang bau badan itu buruk, kalian tuh nggak boleh bau badan dan lain sebagainya. Bukan. Tapi aku percaya bahwa ada banyak orang di luar sana yang butuh gitu informasi mengenai produk-produk, baik itu skincare atau produk lain yang aman dan hasilnya tuh bagus gitu ya, digunakan untuk bantu perawatan tubuh kita gitu loh, either perawatan kulit, perawatan ketiak, perawatan kaki, dan lain sebagainya. Merawat diri itu perlu, tapi yang paling penting adalah kita tetap percaya diri sama apa yang kita miliki sekarang, sama yang ada di tubuh kita. You're beautiful, just the way you are. So that's all the video for today. Sekali lagi buat ada yang pertanyaan, kritik, saran, atau mau sharing pendapat gitu, atau kalau mau sharing juga tentang gimana kisah sukses kalian menghilangkan bau badan yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman lain yang nonton nih, boleh banget komen di bawah ya. Jadiin forum diskusi aja. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ke channel aku. Klik. Makasih. Sebagai bentuk dukungan supaya channel Claire & Haze jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Stay updated juga sama info dan video terbaru dari aku, jadi klik tombol loncengnya ya supaya kalian dapat notif saat aku upload video baru. Also be my friends on Instagram @clairehaze and my TikTok Clairehaze juga. Selalu ingat untuk jaga kesehatan selalu. Jaga jarak, pakai masker kalau perlu keluar, dan cuci tangan. Patuhi protokol kesehatan yang ada kemanapun kalian harus pergi. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye!